itu sama saja memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan itu kita membuat Tuhan tuh berhutang kepada kita, sehingga Tuhan tidak akan pernah menunda lama-lama untuk melunasi semua hutang, untuk membayar lunas kepada kita. Shalom semuanya, apa kabar? Sudah tidak terasa kita sudah lewati beberapa bulan di dalam pandemi COVID-19 ini. Dan puji nama Tuhan, sampai hari ini kita diberikan hidup, bahkan kita diberikan kesehatan. Luar biasa, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Raja-Raja 17. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, ini mengisahkan bahwa pada saat itu terjadi kekeringan yang melanda. Elia diperintahkan Tuhan untuk ke sungai Kerit. Di situ dia dipelihara, dia boleh minum airnya, dia boleh makan yang dikirim oleh burung gagak. Tetapi waktu sungai Kerit itu kering, dia diperintahkan untuk pergi ke seorang janda di Sarfat. Nah, disitulah Elia meminta janda Sarfat itu untuk membuat sebuah roti, sepotong roti untuk dia makan. Lalu apa jawab janda Sarfat itu? Kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, inilah kondisi di mana keadaan tersebut begitu keringnya, sehingga makanan yang tersedia sangat-sangat sedikit. Bagaimana respon janda Sarfat itu kepada Nabi Elia? Dia bilang, "Tidak mungkin aku bagi kamu ke roti, sedangkan roti yang aku punya tepung dan minyak di buli-buli ini hanya cukup untuk sekali saja aku makan dan anakku makan, dan setelah itu kami akan mati. Artinya kami tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan." Bapak Ibu, kekeringan yang melanda kita saat ini sama seperti yang dulu yang dirasakan oleh Nabi Elia, oleh janda Sarfat itu. Kita belajar. Ada satu yang menarik yang saya tangkap di dalam kisah tersebut. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi mengunjungi janda di Sarfat yang notabene sudah sangat-sangat miskin? Bukankah Tuhan bisa mencari orang-orang yang berkecukupan untuk menampung Nabi Elia? Tapi tidak dilakukan oleh Tuhan. Saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa hanya janda miskin yang kau utus, yang kau pilih? Pertanyaannya ini sangat menarik, dan jawabannya Tuhan Yesus memberikan satu kesan buat saya. Bukan janda miskinnya yang dipilih, tapi hati seorang janda miskin di Sarfat itulah yang dipilih oleh Tuhan. Seorang janda yang memiliki hati untuk memberi. Saya yakin atas dasar itulah Nabi Elia diperintahkan kepada janda di Sarfat itu. Nah, betul Bapak Ibu saudara kasih, waktu janda Sarfat itu membuat roti bagi Nabi Elia, mujizat terjadi. Tepung dan minyak di dalam buli-buli kecil itu tidak pernah habis sampai masa kekeringan itu berlalu. Bukankah itu harus kita lakukan juga di saat-saat seperti ini, di saat-saat dimana semuanya merasa kering? Kita juga merasa imbasnya terjadi, kita merasa kering, kita merasa semuanya kekurangan. Tetapi belajarlah dari janda Sarfat yang miskin itu. Walaupun kekurangan, walaupun dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dia mencoba untuk memberi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat-saat ini kita harus memberi. Karena berilah maka engkau akan diberi. Itu akan terjadi. Firman Tuhan ya dan amin. Di saat-saat ini kita harus membuka mata hati kita, membuka mata kita, melihat sekeliling kita. Siapa-siapa yang perlu kita bantu. Walaupun kita tidak punya banyak, tapi sedikit saja yang kita bantu, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui pandemi COVID-19 ini, kita mulai merasa bahwa Tuhan Yesus mau kita menggenapi, memasuki apa yang kita benar-benar ikrarkan, yaitu my church is my home and my family. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam my church
is my home and my family ini, inilah saatnya kita melakukannya dengan benar. Itu bukan hanya slogan biasa. Mungkin dulu-dulu sebelum COVID-19 ini kita merasa itu hanya slogan biasa. Tapi melalui pandemi COVID-19 ini kita mulai menghidupi slogan tersebut. Kita mulai membuka mata rohani kita, membuka mata kita, melihat semuanya. Orang-orang sekeliling kita, kul-kul kita, anggota-anggota kul kita, siapapun yang kita kenal, kita mulai melihat, kita mulai berbagi, kita mulai memperhatikan. Inilah gereja yang Tuhan inginkan. Bukan lagi gereja yang hanya show entertainment biasa, tetapi gereja yang benar-benar memiliki hubungan satu dengan lain dengan erat, memperhatikan satu sama lain, dan berusaha untuk berbagi satu sama lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, GB dan Mogot, my church is my home and my family. Kita semua adalah family, kita semua adalah satu keluarga. Mulailah kita berbagi satu sama lain, mulailah kita memperhatikan satu sama lain. Ayo kita mulai bergerak. Maka saya percaya di dalam kekeringan ini kita semuanya dapat menikmati kasih Tuhan. Dan untuk terakhir, saya akan bacakan dalam Amsal 19 ayat 17. Saya akan bacakan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, di sini dikatakan jelas, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu sama saja memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan itu kita membuat Tuhan itu berhutang kepada kita, sehingga Tuhan tidak akan pernah menunda lama-lama untuk melunasi semua hutang, untuk membayar lunas kepada kita. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ini saatnya kita bergerak. Mari kita berbagi, sehingga semuanya menjadi nyata. Terima kasih, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Walaupun kami hidup di dalam kekeringan, kami hidup dalam segala kekurangan, tapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelidiki hati kami dan mencari setiap hati kami untuk memberi Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus, biarlah Kau kuatkan hati kami. Walaupun kami tidak punya apa-apa, tapi ajar kami untuk memberi Tuhan. Kami mulai memperhatikan orang-orang sekitar kami. Kami mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang sekitar kami. Dan kami mulai berbagi. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami berbagi, waktu kami melakukan firman-Mu, mujizat datang ke dalam kehidupan kami. Tepung dan minyak di buli-buli yang sedikit itu tidak akan pernah habis. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.